Halo? Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasan kali ini. Kita mau bongkar lebih dalam soal desain produk dan layanan. Ini berdasarkan materi dan catatan menarik yang udah Anda bagikan ke kita. Tujuannya apa sih? Ya biar kita sama-sama lebih ngerti lah faktor-faktor penting sama pendekatannya gitu. Untuk bikin sesuatu yang benar-benar pas buat kita sebagai pengguna. Plus ya ngintip dikit lah teknik-teknik di baliknya. Nah, satu poin penting banget nih dari sumber Anda itu soal keharusan buat benar-benar paham pelanggan. Sama faktor luar juga kayak perubahan ekonomi, sosiologis, demografis, teknologi, politik. Wah, banyak ya. Oke, kita mulai dari sini deh. Konsep pertama nih yang cukup menonjol di catatan Anda itu Quality Function Deployment atau QFD. Wah, keren juga ya namanya. Kedengarannya teknis gitu. Intinya sih, ini kayak proses nerjemahin apa maunya kita ya kan sebagai pelanggan, jadi bahasa yang dimengerti sama tim teknis atau produksi di perusahaan. Yang menarik, ini tuh bukan sekedar nerjemahin loh, tapi kayak memaksa berbagai departemen, pemasaran, teknik, produksi, biar punya pemahaman yang sama. Dari awal, sering banget kan masalahnya justru di miskomunikasi antar bagian ini? Iya banget, itu sering kejadian. Dan alat bantu utamanya, nah ini dia, seperti yang Anda catat juga, itu rumah kualitas, House of Quality. Hmm. Ini semacam peta visual gitulah, yang bantu proses tadi. Gampangnya gini alurnya. Pertama, kita identifikasi dulu apa sih sebenarnya yang dimauin pelanggan, keinginan spesifiknya gitu. Kedua, tim teknisnya mikir, oke, buat penuhin keinginan itu, fitur atau spek apa nih yang perlu kita buat. Ketiga, nah ini penting banget, kita hubungkan antara keinginan pelanggan tadi sama fitur teknisnya, harus nyambung. Keempat, kita kasih bobot, mana keinginan yang paling penting, paling krusial buat pelanggan. Terakhir, kita bandingin juga sama produk pesaing, gimana posisi kita. Pendekatan yang runut gini kan ya memastikan produk yang dirancang itu nggak melenceng jauh dari apa yang pasar harapkan. Tapi pertanyaannya nih, seberapa disiplin ya perusahaan benar-benar jalanin semua langkah ini? Kadang kan ada yang di-skip-skip. Wah, itu pertanyaan bagus tuh. Mungkin itu bisa jadi bahan eksplorasi Anda selanjutnya. Nah, setelah tahu apa yang diinginkan pelanggan lewat QFD tadi, sumber yang Anda kumpulkan ini masuk ke soal bagaimana cara mewujudkannya, tapi yang efisien. Disinilah muncul teknik-teknik desain yang spesifik. Ada desain modular, terus yang sering banget kita dengar CAD sama CAM. Desain modular itu idenya mirip main Lego ya? Bener nggak? Jadi produk dipecah jadi komponen standar, gitu, terus bisa dirakit jadi macam-macam variasi. Kedengarannya fleksibel banget ya buat produksi sama pemasaran juga. Betul, betul. Analogi Lego itu pas banget. Sementara CAD itu Computer Aided Design, sama CAM, Computer Aided Manufacturing, itu lebih ke pemanfaatan komputer secara, ya besar-besaran lah. CAD itu buat bantu proses rancangnya di komputer, bikin gambar teknisnya jadi lebih cepat, lebih akurat. Oh, jadi nggak manual lagi ya gambarnya? Iya, gitu. Nah, kalau CAM, ini lebih jauh lagi. Komputer bisa dipakai buat ngendaliin langsung mesin-mesin di pabrik. Manfaat utamanya jelas ya, seperti disebut di catatan Anda juga. Kualitas produk bisa naik, terus waktu desain jadi lebih singkat, biaya produksi juga bisa ditekan. Plus, data desainnya jadi lebih rapi, gampang diakses gitu. Oke. Ujung-ujungnya kan, ini bisa berarti produk yang lebih oke buat Anda, dan lebih cepat juga sampainya ke tangan Anda. Wow, jadi CAD/CM itu bukan cuma soal gambar digital ya, tapi bisa sampai ngontrol mesin produksi langsung. Kebayang sih, efisiensinya pasti terasa banget. Oke, nah selain teknik tadi, informasi yang Anda kumpulkan juga nyinggung elemen lain nih, misalnya soal strategi pengembangan produk. Ada pilihan misalnya, beli teknologi lewat akuisisi, atau kerjasama joint venture, atau bikin aliansi, macam-macam caranya. Terus ada juga penekanan soal pentingnya dokumentasi yang rapi. Ini penting banget kayaknya ya. Disebutin tuh ada gambar perakitan, lembar rute, sampai ECN. Apa itu? Engineering Change Notices ya? Yang terakhir ini penting banget kan ya, buat ngelacak kalau ada perubahan desain, biar nggak kacau gitu di produksinya. Tepat sekali. Dokumentasi itu kayak tulang punggungnya konsistensi lah. Kalau nggak rapi, bisa berantakan semua. Nah, satu alat bantu lagi yang disinggung di materi Anda itu pohon keputusan, decision trees. Ini biasanya dipakai buat bantu ambil keputusan pas ada banyak pilihan dan banyak ketidakpastian juga. Misalnya pas milih konsep produk mana nih yang mau dikembangin, kan opsinya banyak tuh. Alat ini bantu gimana ya, memetakan semua opsi,
termasuk opsi nggak ngapa-ngapain juga dihitung, terus diperkirakan hasilnya atau imbalannya dari tiap pilihan. Lengkap sama probabilitasnya, jadinya bisa dihitung deh mana pilihan yang secara rasional paling menguntungkan lah. Ini jadi cara kuantitatif gitu buat ngebantu navigasi pilihan-pilihan sulit dalam proses desain. Terus pakai metode kayak QFD dan rumah kualitas buat nerjemahinnya. Sampai manfaatin teknologi canggih macam CAD/CM sama desain modular buat efisiensi, belum lagi soal strategi besarnya, sama dokumentasi detailnya tadi. Pusing juga ya mikirinnya. Semoga obrolan ini bikin kita jadi makin mengapresiasi ya barang atau jasa yang kita nikmati setiap hari. Ada proses panjang di baliknya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menurut saya cukup menggelitik ya, dari fokus kuat pada keinginan pelanggan di sumber Anda tadi. Mungkin bisa jadi bahan renungan Anda selanjutnya. Iya. Gini, kalau QFD dan metode serupa itu fokusnya kan nerjemahin keinginan pelanggan saat ini, yang udah ada sekarang. Pertanyaannya, gimana caranya ya perusahaan bisa selangkah lebih maju? Maksudnya, mengantisipasi atau bahkan mungkin menciptakan kebutuhan pelanggan di masa depan. Kebutuhan yang mungkin kita sendiri sebagai pelanggan belum sadar gitu loh, kalau kita sebenarnya butuh itu. Gimana tuh caranya? Wah, menarik sekali itu pertanyaannya. Buat dipikirin lagi ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.